Sufi, lihat sini Bapak. Dedek, apa ini? 3, 2. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan Madura Asli Sedarah alias Madas atas penyebutan nama ormas yang memicu kegaduhan publik. Armuji mengakui kekilafannya menyebut nama ormas dalam sebuah konten yang kemudian menyebar luas di media sosial. Permintaan maaf tersebut disampaikan Armuji dalam forum mediasi bersama Ketua Umum DPP Madas, yakni Muhammad Taufik di Unitomo, Surabaya pada Selasa 6 Januari. Meski demikian, kedua belah pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian dan menutup polemik yang sempat bergulir di ruang publik. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Harian Surya, rekan Sulfi. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Anggra. Saya laporkan dari Kota Surabaya. Organisasi Madura Asli Sedarah atau Madas resmi berdamai dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji setelah menjalani proses mediasi sekitar 20 hingga 30 menit di Universitas Dr. Sutomo atau Unitomo pada siang ini. Mediasi ini mengakhiri polemik yang sebelumnya sempat berujung pada laporan polisi di Polda Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa persoalan yang mencuat dipicu oleh kesalahpahaman dan miskomunikasi khususnya terkait kasus dugaan pengusiran dan perusakan rumah milik lansia Elina Wijayanti di Surabaya. Dalam kesempatan itu, Rektor Unitomo Siti Marwiyah juga mengungkapkan kedekatannya dengan para tokoh dan sesepuh Madura menjadi salah satu landasan dalam memediasi persoalan tersebut. Ia mengaku menerima banyak masukan dari para sesepuh agar konflik segera diselesaikan secara damai. Ia juga menuturkan bahwa sebagai kampus dengan semangat kebangsaan dan kerakyatan, Unitomo memiliki tanggung jawab moral untuk hadir memfasilitasi dialog dan menyelesaikan kesalahpahaman ini secara damai. Mediasi ini dikatakan merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini juga kedekatan antara Ketua Madas sendiri merupakan dosen dari Universitas Dr. Sutomo, sehingga Rektor memberikan instruksi agar dilakukan klarifikasi dan juga kesepahaman sehingga tidak ada konflik yang terjadi antara ormas dan juga pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini yaitu Wakil Wali Kota Surabaya. Baik, rekan Sulfi, bisa dilaporkan poin-poin kesepakatan apa saja yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut sehingga Madas memutuskan untuk mencabut laporan di Polda Jawa Timur? Dalam kesepakatan tersebut, setelah dialog dari kedua belah pihak dan ditemukan di mana sih letak miskomunikasinya, sejumlah poin kesepakatan dicapai dalam mediasi. Antara lain, kedua belah pihak sepakat bahwa persoalan dipicu oleh miskomunikasi dan salah tafsir, bukan konflik substantif. Armuji sendiri menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kekhilafan dalam pernyataannya yang sempat menimbulkan persepsi keliru. Kemudian Madas juga menerima permohonan maaf tersebut dan menyatakan tidak akan memperpanjang persoalan. Sehingga Madas memastikan akan mencabut laporan polisi yang sebelumnya dilayangkan ke Polda Jawa Timur. Kemudian kedua pihak menandatangani akte perdamaian dan komitmen menjaga kondisivitas Kota Surabaya. Kesepakatan ini menjadi dasar Madas memutuskan menghentikan seluruh langkah hukum, termasuk dalam hal ini Madas juga akan mencabut permintaan untuk mengevaluasi kinerja Wawali di Kota Surabaya. Demikian, Anggra. Baik, rekan Sulfi, kemudian apa komitmen Armuji setelah menyampaikan permohonan maaf agar kejadian serupa tidak kembali terulang? Setelah insiden ini, Armuji menegaskan komitmennya untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, khususnya saat menangani persoalan yang sensitif dan berpotensi menimbulkan tafsir luas. Ia juga menegaskan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan warga, namun dengan kedekatan komunikasi yang lebih terukur, mengedepankan klarifikasi, dialog, serta prinsip praduga tak bersalah. Selain itu, Armuji juga menyatakan dukungannya terhadap penyelesaian masalah sosial melalui jalur musyawarah dan hukum formal, bukan tekanan dan stigma terhadap kelompok tertentu. Komitmen tersebut diharapkan akan menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik serta mencegah konflik serupa terulang di kemudian hari. Baik, rekan Sulfi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Suatu
reuni saya bisa sambang di kampus Universitas Dr. Somo, kampus yang banyak kenangan. Singkat cerita bahwa pada saat saya sidak ke tempat Nenek Elina karena ada laporan, saya di-tag. Yang memviralkan itu bukan saya duluan, tapi adalah televisi JTV, biar untuk televisi JTV. Akhirnya karena telepon terus berdering, laporan masuk ke tempat saya datang ke sana. Saya datang ke sana itu, saya bilang harus didatangkan korban Nenek Elina dan keluarganya, termasuk keluarganya, RT RW. Setelah itu yang namanya Samuel, saya tahu namanya Samuel ketika ada dialog dengan korban dan RT, makanya Samuel kita panggil. Dialognya itu seperti video yang tidak pernah saya putus, karena di YouTube itu adalah durasinya cukup panjang supaya jelas dan gamblang. Berulang kali saya mengatakan ada 10 kali. Nah, tapi mungkin ada kekilafan saya karena setelah saya dialog sama si Iwan sama Bu Joni, saya bolak-balik ngomong ormas, oknum ya. Nah, si Iwan menimpali itu oknum siapa man? Oknum tulisannya Madas Malika. Tak pikir Mandalika di sana. Malika. Oh, oknum ya. Tapi mungkin setelah saya bersama Samuel, saya juga mengatakan Samuel, kamu itu salah, bla 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 seperti yang video, saya tidak perlu menjelaskan. Mungkin saya bilang itu si Yasin yang pakai ada logo si Madas. Nah, saya mungkin kekilafan omong itu sekali aja itu. Nah, kalau itu memang bukan anggota Madas, maka wajib organisasi Madas mencari Yasin dan menghukumnya, mengasih sanksi. Ada pertanyaan itu. Nah, dengan pernyataan kekilafan saya itu menyebut ada logo Madas, maka saya mohon maaf. Namanya orang, namanya khilaf yang tidak ada maksud lain, karena 10 kali saya menyebut oknum. Sekali lagi Bung Taufik, mohon maaf ada kekilafan saya. Nah, disitulah kemungkinan bahwa saya itu seolah-olah mendiskreditkan Madas. Di mediasi, jenenge orang semua itu bisa dipertemukan dalam suatu mediasi, apalagi ini adalah mediasi di tempat yang sangat terhormat, tempat pendidikan, kampus yang mendidik orang-orang, bisa jadi sarjana, ada yang jadi macam-macam lah di sini nih. Konco disewakan yang ini lah. Tetap bersinergi lah semua ormas tetap bersinergi, semua ormas ya. Pak, kalau misalnya ke depannya ada dugaan tindak premanisme yang kasus serupa, gimana Pak sebagai Pemkot? Serana satgas premanisme sono apa? Saya bilang, jadi janganlah kita itu mempunyai satu kerukunan umat beragama, kerukunan kesukuan, kerukunan ras, atau kerukunan yang lainnya. Di Surabaya ini adalah heterogen, semua terbuka. Jadi marilah kita berangkulan, marilah kita bersama-sama untuk menjaga Surabaya. Oke? Bisa ya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.